dalam seminggu berapa kali bisa untuk menyewa? Saya kondisional ya, karena kita ada juga di dinas, kita ada BPP, jadi kita punya jadwal komunikasikan dengan petani. Jadi rata-rata ya ada beberapa, maksudnya kita sudah punya jadwal dengan petani, pasti kita di lapangan juga, di dinas juga, di BPP juga. Kita kalau event-event itu di ini ya, kayak ada panen raya gitu, ada panen raya, panen bersama, ataupun kegiatan di BPP ada, tapi kita tidak punya jadwal khusus. Itu bisa berbuat itu pasti ada. Jadi kayak di sini ya, nah kita kan punya uang di samping, kita undang petani-petani se-BPP Kuling, karena BPP Kuling kan mengawasin 5 kecamatan. Jadi kita undang, misalnya tentang teknologi, nah itu kita undang mereka bareng-bareng. Ataupun juga ada dosen dulu kan yang suka pengajian di sini, kita undang. Petani pasti butuh kita, ya, walaupun walaupun mereka secara keilmuan mereka juga sudah punya pengetahuan ya, karena udah dari mata pencarian mereka, tapi mereka masih butuh kita dan mereka welcome terhadap apa yang kita sampaikan dan sangat kompetitif. Karena seorang penyuluh adalah sesuatu yang memang menjadi penerangan bagi petani kan. Kita lagi nanti saat pupuk bersubsidi mereka sangat membutuhkan kita, ataupun saat bantuan dari pemerintah turun. 12 rata-rata kan satu kelompok tani itu 12 hingga 15. Fleksibel aja, fleksibel. Apalagi kita di lapangan, beda kalau di kampus. Karena fleksibel, nggak posisikan berapa spending saja. Yang penting yang tadi ilmunya sampai, PKS-nya dapat. Ya, yang pasti tentang pertanian ya. Terus info-info tentang SK Menteri, kayak sekarang kan lagi gencar tuh pupuk bersubsidi ya, yang harga headnya sudah jauh turun, sangat hampir 20% turunnya. Itu dari Menteri turun ke kami, saya sampaikan ke petani. Itu petani sangat happy sekali. Kenapa? Yang biasanya mereka membeli urea itu 160%, sekarang cuma 90%. Jadi undang-undang, SK Menteri, SK Wali Kota itu yang berpihak ke petani kita sampaikan, dan mereka sangat gembira sekali di saat apalagi pemerintah kita kan lumayan ya mendukung kan swasembada pangan kan. Jadi kemarin kan udah ke penyuluhan juga di BPP. Oh, sama Bu Gusti. Iya, jadi diarahin ke sini gitu, untuk ke kelompok tani sumber rezeki ya Pak. Rezeki ya. Iya. Umur saya 38. Kalau saya ubi dan jagung. Kalau yang dialami ya mungkin pertama itu apalah, untuk masalah ladangnya, tempat menanamnya itu yang kita numpang itu masalah. Ya, lahannya masih nyewa. Itu yang kendala terutama kami sih. Yang kedua mungkin masalah pupuk. Pupuk itu kan ya kalau sekarang alhamdulillah kan, semenjak Pak Presidennya ganti ini pupuk amat itu turun sekarang harganya. Lahannya itu yang kami kurang. Kalau harapannya itu bagi kami, kalau harapannya lahan yang tidur itu punya pemerintah kota maupun pemerintah provinsi itu difasilitaskan lah, apapun digunakan biar tiap tidur dikasihkan ke kelompok tani. Itu maksud kita. Yang itulah dari dulu itu tak pernah banyak sih lahan pemprov. Kalau pemprov itu banyak, tapi ya banyak prosedur yang harus dipenuhi, dan itu pun belum tentu juga bisa untuk digarap. Tapi mudah-mudahan kedepannya ini dengan pemerintah atau kepala daerah yang baru insya Allah, gimana pun caranya, maksudnya itu kalau emang boleh ditanam, kayak mana prosedurnya, kayak mana persentasenya pembagiannya, kami siap. Bagaimana caranya bisa untuk bertahan, soalnya kalau lama-lama lahan yang tak ada, apalagi kami petani ubi, ikon Kulim yang terkenal ubi Kulim itu hilang.
mudah-mudahan pertemuan ini bukan cukup sekali. Bisa ada adik-adik nanti ada kegiatan KKN yang bahasa apa ya kan, ataupun Kokerta. Ya, kalau emang bisa di sini ya syukur alhamdulillah. Dan mungkin lagi Bapak terima kasih dan minta maaf, mungkin cuma bisa ngasih air putih. Nggak apa-apa Pak, Ini lebih udah Pak. Cukup Pak. Nah, mungkin itu sekali lagi terima kasih banyak. Izin Bu, sebelum namanya siapa ya? Sulestri. Umurnya berapa Bu? 43. Ini Bu, permasalahan yang Ibu hadapi sebagai seorang petani. Masalahnya jamur Satu, jamur pas. 2 pupuk, pupuknya kadang kendala. Itu kendalanya di biaya Bu atau biaya. biaya? Biaya kalau pupuk. Kan pupuk nggak dapat subsidi gitu? ya biaya sama subsidi kadang ada uangnya subsidi nggak keluar. Oh gitu. Kebutuhan petani sekarang sebagai ibu petani umbi, kebutuhan ibu apa aja dalam bertani mungkin? Lahan pun sudah mulai kurang karena banyak beberapa pembangunan tuh Oh, lahan bukan punya lahan sendiri. kan kita sewa, sistem sewa kalau sana. Itu Nah, kendalanya lahan sekarang. dari pemerintah atau lahan warga sekitar? Oh, warga. Pemerintah udah ngadakan cuman tempatnya jauh nggak terjangkau. Di mana kalau pemerintah ngomong? Nah aku nggak tahu pertemuannya soalnya bapak-bapak Oh, kemarin oke. katanya pemerintah udah itu Berarti kebutuhan petani sekarang itu lebih ke lahan aja ya, Bu? di lahan Lebih ke kan lahan. mulai Berkurang karena banyak pembangunan gitu ya, Bu? lahan sama dana itu tadi. Dan Bu Idi? Iya. Umur Pak? 40. Bertani di komoditi apa? Pak? Kelompok tani sumber rezeki. Sumber rezeki. Tanaman yang ditanam Pak? Ubi. Ubi kayu. Ya, Selama Bapak bertani, permasalahan apa yang Bapak ada? penyakit apa ini? Jamur. Itu belum ada ininya ya Pak? Belum Belum ada. ada. Semenjak kami udah belasan tahun belum ada obatnya. Kadang Oh. harus diberikan beberapa tahun. Kalau diberikan beberapa tahun berarti nggak ada. Nggak ada penghasilan. Berarti kayak harus pindah lahan gitu Pak? Iya. Harus diberikan, kalau enggak ganti tanaman kayak jagung atau kayak apa. Bisa. Tapi itu nggak berpengaruh Pak? Ya ngaruh juga kalau diganti jagung, tentu penghasilan kita kan berkurang kan. Oke. Apalagi kalau yang di warga sini kan, nah itu mayoritas memang petani ubi semua kan gitu. Jadi penghasilan semuanya hilang Ubi. merata. Nah sekarang ini apa nih? Mungkin dari faktor ubi atau apanya bibitnya ya kan, dia tidak berbuah, dia berakar cuma serat, banyak serat. Oh, berarti nggak berbuah gitu ya Pak? Enggak. Untuk kebutuhan petani sekarang Pak? Bapak Kecuali yang terutama ini yang pertama kali lahan. lahan. Sukatno. Jadi petani itu cari hidup sendiri hidupnya. Kita beli pupuk tuh beli dari Toko pertanian pertanian. Jadi ada kelompok tani itu. Nah, jadi kalau yang lainnya itu pupuk ini dijual keluar. Dijual dapat. keluar. Nah, jadi dari yang namanya subsidi itu kan 165.000 satu boninya. Dijual orang tuh dapat ada 5 ton, 2 ton dijual keluar tuh harga 250, 200. Nah, ini kalau bisa dinaikkan nggak masalah Dek. Nanti gue istilahnya mungkin sampaikan sama mungkin dari wartawan segala macam biar tahu orang ini kan kinerjanya orang kelompok tani kayak mana. Jadi kelompok tani ini cuma untuk kedok aja, dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu. Kalau kami petani, yang jelas kami pribadi ya, pupuk kami beli pribadi yang non subsidi. Terus nanti kita bantu pakai pupuk tel ayam. Nah itu kita booking dari kandang-kandang ayam itu. Nah itu yang pertama untuk pemupukan yang jelas. Nah, Jadi berarti di pemupukan ini Bapak mandiri ya? mandiri, Nggak ada nggak ada dari pemerintah. Ini ibaratnya permasalahan dari kelompok tani sama atasan kelompok tani itu Pak? Ya mungkin itulah yang jelas setahu kami gitu orang ini. Jadi kami udah tahu kalau pupuk ini dikeluarkan, dijual di luar. Kami tahu itu, bukannya kami ngarang-ngarang cerita enggak. Jadi untuk dokumentasi orang ini ya kan, wah,
Jadi seakan-akan gedok aja, kelompok tani masuk pupuk sekian puluh ton. Tapi petani di sini yang nggak masuk kelompok tani ya nggak dapat. Tapi yang punya kelompok tani itu semau dia, seenaknya dia jual keluar. Oh, dia dapat berarti langsung jual Ah, keluar. Nyari untung dia. Jadi ibaratnya subsidi nggak merata Pak ke semua petani. Ya nggak merata, yang tertentu aja yang dapat. Nah itu permasalahan untuk pemupukan. Yang jelas. Yang kedua kita kalau petani ini banyak kendalanya deh. Yang jelas kendala dari penyakit jamur ubi. Jamur ubi ini kalau emang udah melanda di namanya ubi, kita udah 100% gagal panennya. Yang jelas kadang batang subur, tapi isinya udah kusut ya. Warna putih-putih namanya jamur ubi kan. Nah, itu. Terus alhamdulillah kalau untuk penjualan alhamdulillah lah Lancar. ya stabil tipenya. Oh, Bapak langsung Ya. hasil panennya Ya langsung jual sendiri jual atau sendiri. melalui tengkulak, Pak? Kita jual ada nanti toke yang bikin kafe, bikin juga itu datang Oh. dia jemput ke ladang gitu kan. Alhamdulillah untuk penjualan lancar. Terus kalau masalah harga kita nggak perlu tinggi. Dengan harga rata-rata 2.000 di ladang, 2.000 di ladang orang yang jemput, ada yang 2.200 di ladang itu udah enak bagi kami kan. Cuma yang jelas yang jadi kendala sekarang masalah pupuk kan. Tapi ya udahlah bagi orang yang tahu apanya biarlah orang itu yang. Kalau kami pribadi pun bisa, kita nggak tergantung sama orang, sama pemerintah di sana. Nah, itu. Kalau untuk lahan sendiri, Pak, Bapak lahan Kalau sendiri? lahan kita sewa deh, Iya, semua. sewa. Kita lahan ada anggaran 6 hektar, itu variasi persewaan tuh dalam 1 hektar itu ada yang 5 juta, ada yang 2.500.000 per hektar. per hektar Itu per dibayar- sekali panen. Oh, per sekali panen. Ya Ubi per sekali panennya berapa bulan, Pak? normalnya 10 sampai 11 bulan normal gitu kan. Tapi kita kadang untuk tape baru 8 bulan udah kita kepanen. Nah tengok lokasi tanah, kandungan tanah ini ada penyakit jamur ya kita cepat panen. Kebutuhan petani sekarang. Kebutuhan petani kalau istilahnya apa kita yang jelas memperluas lahan. Lahan kita sekarang udah banyak yang kena gusur untuk perumahan, mungkin untuk kebun sawit. Namanya kita sewa kan kalau sama yang punya udah disewakan mungkin untuk ini, untuk itu kita kan nggak bisa lagi itu. Nah, terus ada lagi kebutuhan kita yang jelas ya obat-obatan lah. Obat-obatan itu yang jelas obat untuk jamur ini yang kita ini kan sekarang. Yang kita cari solusinya biar apa yang bisa untuk ngobatin jamur Karena sampai sekarang belum ada. belum dapat. Kadang kita nengok di YouTube tuh nggak ada apa juga kita praktekkan ya apa ini nggak ketemu nggak bisa. Untuk dalam sekali periode tanam gitu, Pak, pernah ada sampai kayak berjamur gitu? Ya setiap panen pasti ada lokasi itu, setiap lokasi pasti ada jamurnya dulu. Karena tanah di daerah Kulim ini semua udah sakit. Maksudnya sakit itu dulu tahun-tahun dari tahun 95 sampai 2000 berhentinya sampahan masuk ini ya. Dulu kan sampah dari pasar masuk. Nah disitulah mungkin terjadinya jamur tuh. Jamur sampah dari pasar tuh kan. Jadi sekarang kan udah dilarang masuk sampah.